dosen IAIN mengadakan rutin setiap Selasa sore itu pengajian. Ini nggak ada dalilnya. Cuma yang seperti itu baik, tidak melanggar peraturan, maka itu adalah termasuk takhsis tadi. Tak sama, karena orang tersebut itu bersyukur tanggal 4 bulan itu akan dikasih nadhiru, akan ditiupkan ruh, maka manusia bersyukur untuk mengadakan tawanan. Kita syukuran atas anaknya yang akan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak yang ditiupkan ruh tersebut dengan harapan tawanan itu akan menjadi anak yang soleh, anak yang barokah. Amin. Nah, ini. Kemudian di sini dikatakan beberapa hal terkait masalah anak ya. Nah, dikatakan babu bayani adabi zauji ma'a ashariha fil kalam. Babu ma yuqalu indal wilada wa ta'allamal mar'ah bidzalik. Yambai ayyukatsira min du'ail karbi alladzi qaddamna. Jadi dalam posisi seperti ini dianjurkan kepada kita yang istrinya sedang hamil atau dalam posisi proses hamil itu membaca doa al-karbu di dalam kitab ini hadisnya. Dikatakan warwaina fi kitab Ibnu Sunni, Ibnu Sunni an Fatimah radhiyallahu anha. Ibnu Sunni itu salah satu ahli hadis. Beliau meriwayatkan dari Siti Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dana wiladuha amara Umma Salamah wa Zainab binti Jahsy ayata ataya fayaqra'a indaha ayat al-kursi. Maka dalam posisi istri itu dalam keadaan hamil, kita dipersuruh berbanyak membaca sebagaimana Rasulullah mencontohkan diperintahkan kepada Siti Aisyah, yaitu memperbanyak baca surat al-kursi, ayat kursi. Dengan istrinya hamil, perbanyak baca ayatul kursi. Wa inna rabbakumullahu ila akhirih. Dan surat Al-A'raf ayat 54. Jadi dengan itu istrinya hamil, hadisnya sahih. Itu adalah perbanyak membaca surat Al-A'raf ayat 54. Biar anaknya soleh, biar anaknya barokah, dan biar anaknya menjadi anak yang seperti surat tersebut. Gitu. Punya kedudukan tinggi dan sebagainya. Kedudukan tinggi itu bukan berarti punya jabatan. Orang punya jabatan belum tentu kedudukannya tinggi. Tapi ketika dia mampu untuk menjadikan jabatan itu di tangannya, itu namanya kedudukan tinggi. Makanya kalau istri kita sedang hamil, khususnya istrinya Dr. Nana ini, maka perbanyak dalam sholatnya membaca surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian setelah itu dibaca Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq An-Nas. Di Rasulullah itu rutin. Ini hadisnya riwayat di hadisnya di dalam kitab Al-Nawawi. Rasulullah itu kalau istrinya hamil dibaca ayat kursi, kemudian dibaca satu ayat Al-A'raf 54, kemudian Al-Falaq An-Nas, kemudian berdoa ya Allah minta anak yang begini. Ini anjuran Rasulullah. Kemudian anjuran yang lain dianjurkan ketika kita punya anak, punya istri hamil, itu memperbanyak membaca. Misalnya jenengan pengen punya laki-laki, ada itu. Tapi ini doa dari kiai. Doa dari kiai itu jenengan boleh yakin kalau jenengan itu yakin maka akan mustajabah. Karena doa itu nggak harus dari Rasulullah pun. Yang penting isinya baik maka bisa. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab yaitu Ar-Ruh, beliau mengatakan bahwasanya Allah menja'al shalawatika rahmatika barokatika ala sayyidil mursalin. Sahabat itu pada mengarang sholawat sendiri, mengarang doa sendiri, dan Rasulullah meng-ACC doa-doanya sahabat. Yang penting isinya baik. Maksudnya dengan ya Allah saya minta dikasih rezeki yang barokah. Ini kan nggak ada di dalam Quran, apalagi pakai bahasa Indonesia. Seperti itu boleh, asalkan isinya baik. Yang nggak boleh itu berdoa satu kepada orang kafir. Haram kita mendoakan orang kafir, kecuali agar dia dapat hidayah. Haram, kita nggak boleh. Mendoakan orang kafir itu ijma ulama, wa ijma'u. Kalau kalimat kitabnya wa ajma'u berarti jelas itu hukumnya haram seperti itu. Nah niki babul adzan fi udhunil maulud. Masalah adzan itu hadisnya hasan sahih, bukan sahih tapi hasan sahih. Apa perbedaan hadis hasan sama hadis sahih? Kalau hadis hasan itu dia masih kalau dia hadis hasan itu masih bisa dipakai hukum. Cuman jalurnya mungkin satu atau dua saja. Kalau sahih
Nah, jalur sanadnya itu banyak untuk menuju ke hadis tersebut. Makanya langsung sahih hukumnya. Nah, di sini hadisnya hasan sahih artinya apa? Bisa jadi hukum. Dalilnya mana? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladatu Fatimah bis salati radhiyallahu anhu. Sayyidina Rasulullah itu pernah beliau mengadani, yaitu cucunya Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya Hasan bin Ali atau Hasan bin Fatimah. Beliau itu diadani ketika dilahirkan. Ini adalah contoh dari Rasul, adanya di kanan, komatnya di arah kiri. Ini sunahnya kalau bisa bapaknya sendiri. Tujuannya apa? Wal hajatu hada. Tujuan daripada hajatnya ini adalah awalul yusma'u. Awal pertama yang dia dengar di dunia ini bukan yang lain kecuali kalimat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sama loh. Kenapa ada adzan ketika ada dikubur di sini, kita harus mengakui itu bukan dari bukan dari Quran dan hadis, tapi dari kiasnya ulama. Kita harus mengakui itu. Jadi Imam Syafi'i mengkiaskan azan yang ada di penutupan orang meninggal itu dengan azan ketika dia lahir. Kalau Rasulullah itu mengharapkan azan di awal lahir agar dia pertama kali didengar itu Allah, maka harapannya sebelum dia meninggalkan dunia, ditutup kuburannya, yang terakhir kali didengar adalah lafaz Allah. Itu Imam Syafi'i mengkiaskan. Jadi kalau jadinya jangan ada orang buka itu ada hadis, enggak ada. Itu dari kias. Dan teori kias dalam usul fikih saya kira diterima saja. Bon, ba'du du'a indah tahni'i ittifal. Nah, kemudian nanti ketika anaknya telah lahir, itu disunahkan tahnik. Tahnik itu ini lah. Karena Rasulullah yu'ta bisyibiyani fayad'u lahum wa yuhannikum wa fi riwayatin fayad'uhu lahu bil barakah. Disunahkan jenengan itu ngambil kurma diopesi sing lembut gitu, terus ditahnik, dilelet-lelet gitu. Sambil didoakan doanya apa terserah jenengan. Di sini ulida fi ulam fa ataitu bin nabi fasamma Ibrahim wa hannaka bitamratin. Kalau tahnik itu pakai kurma kalau bisa. Kalau nggak bisa pakai kurma, boleh pakai ayu syai'in di sifat milhi. Boleh menggunakan sesuatu yang punya sifat itu manis, boleh. Jadi selain kurma boleh. Dan ini dikiaskan juga dengan kurma. Karena Rasulullah mencontohkan pakai kurma. Dan ini dengan donga terserah jenengan, khususnya donga masalah barokah. Allahumma barik auladahu dan sebagainya. Jadi donga di tahnik niku. Jadi jenengan menawi ngapunten dosen IAIN masyaallah. Ngapunten kiai masyaallah. Ngapunten kiai. Anak kula ditahnik. Tahnik niku napa? Ngapunten kula tahnik niku napa? Rada lali kula. Tahnik niku lho oh nggih. Diambil kurmanya kemudian dengan awal dan dikit-kit biar halus, kemudian dilelehkan di bibirnya si bayi tersebut sambil berdoa yang barokah. Rabbana atina, itu terserah jenengan, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nah, ini contoh doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini masalah orang hamil. Nah, orang hamil itu ketika dia dalam posisi istrinya di perutnya ada bayinya, tadi doanya. Kemudian kalau bisa diusahakan ketika lahir itu yang nunggoni adalah suaminya sendiri. Ini dianjurkan. Walaupun ada keyakinan orang Jawa, itu orang Jawa kan ada keyakinan ya. Kalau ada orang lain kok jangan suaminya yang nunggoni, jangan kadusnya gitu. Masih belas. Sebagian ada. Nah, ya, kadusnya itu nggak boleh masuk ke rumahnya yang kesakitan itu. Mau mulai nggak boleh. Kenapa? Karena katanya nanti bisa bisa kualat gitu, jangan bencana. Tapi wallahu alam apa sebabnya, cuman begini. Nah, mereka itu tabarruk dengan Nabi Ibrahim yang punya anak yang top, yaitu Nabi Ismail. Kenapa ketika Nabi Ibrahim telah bersenggama dengan misalnya Dewi Hajar, kemudian Siti Saroh ini ngajak Nabi Ibrahim untuk satu rumah, Dewi Hajar pergi harinya sama kandungannya tersebut. Nah, gara-gara beliau itu prihatin jauh dari suami, akhirnya apa? Anaknya diberi anak yang barokah. Nah, orang Jawa itu dia ingin meniru itu ceritanya. Dia ingin niru itu. Kenapa? Kalau ketika melahirkan mereka laki-lakinya menjauh, meninggalkan istrinya mau melahirkan. Paham ya? Ya, jadi tidak salah. Karena memang kayak orang Jawa itu biasanya meniru rasul-rasul seperti itu, cuma kadang-kadang tidak jelas, tidak dijelaskan. Ini kelemahan, bukan kelemahan ya, memang kebiasaan para kiai-kiai Jawa seperti itu. Ada pertanyaan masalah masalah 3 bulan?
Kalau tahnik itu berarti nggak disuapin ya Gus? Masa kurmanya itu nggak disuapin? Kalau dia sudah mampu ya alhamdulillah. Kalau nggak mampu kan paling-paling kalau masih 7 hari 1 hari kan tak apa aja. Kalau sudah setahun mungkin ditahnik itu bisa. Makanya orang Arab itu di dalam kitab Hoyt Sahabah ada Siratul Matiro dikatakan orang Arab itu paling senang kalau anaknya disusui oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan dengan semakin banyak yang menyusui anaknya, maka anaknya semakin fasih dalam berbicara dengan berbagai macam bahasa. Gitu. Rasulullah kan yang menyusui 12 orang di dalam kitab, 12 orang yang menyusui beliau dipindah-pindah. Biar apa? Rasulullah itu kalau di kaum sana fasih, karena bayi itu nanti akan fasih dari. Makanya dengan ditahnik itu harapannya itu nanti dia bisa fasih seperti yang mentahnik tadi. Tahnik. Seperti nyontok seperti Rasulullah itu nggak apa sih ya? Iya benar. Susukan orang banyak. Iya benar. Biasanya kalau jenengan di desa-desa itu sudah pasti itu. Mereka ketika akikah siap kurma mulai ditahnik. Otomatis itu sudah. Caranya seperti itu digerus itu. Terus itu Mas, ada di tempat saya itu malah itu Gus pakai apa? Air ludah apa ya? Tapi milik kiai. Iya betul. Kalau air ludah milik kiai itu meniru Rasulullah ketika meludahi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah diludahi 7 kali oleh Rasulullah. Sayyidina Ali meludahi sampai kota jerik 6 kali. Sayyidina Ali kenapa gak meludahi saya 7 kali kan? Pakai sama Rasulullah. Rasulullah 7 kali, masa saya 7 kali pakai katanya Sayyidina Ali kot ahya itu saya pakai malu masa yo meniru perkembangan dia di bawahnya sedikit lah 6 kali. Tuh, pernah Rasulullah. Ya kalau itu jenengan saya kira ya sudah waktunya lah. Terus bisa di IAIN ya mestinya itunya sudah mulai mustajab. Kayak macam nikah. Bilang itu nih. Susahnya kalau di desa itu kiainya kan rokok semua. Iya. Anaknya di baku. Rokok batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Atha radhiyallahu anhu. Dakhaltu ala Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini orang yang ahli jamaah nih. Dikatakan beliau itu selama 40 tahun enggak pernah sholat bertemu dengan tengkuknya di depannya kecuali imam. Tidak pernah ketemu dengan pundak orang di depannya kecuali imam 40 tahun. Artinya apa? Dia sholatnya selalu berjamaah. Nah, terkenal Sa'id bin Musayyab itu sholatnya berjamaah. Kemudian beliau pernah 1 kali nggak sholat berjamaah. Nah, di dalam kitab itu Tadhib dikatakan ma shallaitu bil jamaati marrah. Aku pernah 1 kali nggak sholat jamaah. Yauman matat ummi, di mana hari itu hari pas ibu saya meninggal. Jadi saya itu sampai ketinggalan sholat berjamaah. Ini saya bin Musayyab 40 tahun nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kita meniru nih kalau bisa meniru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yabki faqultu ma bakaita qala laysa ahadun yas'alani an syai'. Wa qala ba'dhumul ulama surujul azminah kullu wahidin wa misbahu zamanina yamtaddi yamtaddu bihi ahlul asyrah. Wa qala al-Hasan rahimahullah ta'ala laula ulama la sara an-nasu mithlal bahaim. Katakan ketika itu ada ulama meninggal dunia. Ketika meninggal dunia semua orang kemudian menangis kepada Allah, menangis. Termasuk beliau Sa'id bin Musayyab. Ketika nangis, ada orang bertanya, "Ya Syekh, kenapa nangis? Ada ulama meninggal kok menangis?" Nah, sesungguhnya pertanyaan menanyakan kenapa menangis ketika ulama meninggal itu adalah pertanyaan bodoh kata beliau. Pertanyaan yang tidak perlu kita ditanyakan. Ya namanya ulama meninggal, kita telah kehilangan separuh dari pada agama kita kan begitu. Separuhnya kan istri, separuhnya itu adalah apa? Yaitu ulama guru-guru kita. Seperti itu. Kemudian beliau pernah Sa'id bin Musayyab itu pernah dia itu apa namanya? Beliau itu pernah ditangisi oleh banyak orang karena beliau itu hari tidak sholat dengan berjamaah. Pernah ditangisi orang. Kemudian beliau berpikir, mada taf'alun, mada yaf'alun, ngapain manusia itu?
kalau saya satu kali sholat berjamaah kemarin saja nggak ada yang menangis, nggak ada yang berduka. Kenapa? Cuman anak saya kan. Nah, limada? Cuman anak saya meninggal, kok orang-orang pada berduka datang di rumah saya. Harusnya satu kali sholat berjamaah itu lebih menyedihkan daripada anak kita meninggal dunia, katanya beliau. Ini katanya ada khalifah namanya Makmun. Khalifah Makmun ini di Khalifah Irak ya. Beliau itu setiap hari sholat berjamaah. Jadi jangan dikira ya, rata-rata raja di sana itu tetap sholatnya berjamaah. Raja Abu Dhabi walaupun kerajaannya itu mungkin negaranya itu ya banyak yang setrik-setrik ya Abu Dhabi, tapi rajanya tetap hafal Quran. Rajanya hafal Quran, anak-anaknya hafal Quran. Dan Said kemudian Raja Makmun saat itu ditanya sama orang-orang. Kemudian saat itu sedang rapat membahas masalah negara. Ketika rapat membahas masalah negara, kemudian fakharaja ilal masjid, pergi ke masjid. Fabadarun nas fantasyaru. Manusia itu pada sudah selesai sholat. Kemudian mereka pergi. Kemudian dia mengatakan, bagai itu, aku sedih, aku menangis. Kenapa? Karena hanya cuma urusan jadi raja, kok saya sampai meninggalkan satu kali sholat berjamaah. Niki pentingnya sholat berjamaah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan wa qala ba'dhumul ulama surujul azminah. Kalau pengen tahu sirajnya, pemadam atau penerang daripada zaman, yaitu para ulama. Di suatu tempat masih ada ulamanya, masih ada kiainya, insya Allah tempat tersebut tidak akan mengalami kebodohan.